dok, tas gua dok. Ya. Masih kayak sini ya, dikit Saya jelasin soal sidang hari ini. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini kami selaku kuasa hukum Tante Levi dan Lexi di sini hadir panggilan sidang pertama terhadap perkara gugatan klien kami terhadap Yayasan Tarumanegara dan Universitas Tarumanegara terkait peristiwa hukum yang terjadi terhadap klien kami, yaitu si Lexi. Namun hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak Untar dan Yayasan Untar yang masih belum hadir. Ya mungkin kita harap hari ini bisa hadir, namun lebih lanjut ya kami juga masih tetap menunggu karena kami juga terus terang belum tahu siapa yang akan hadir ke sini. Tidak ada konfirmasi dari pihak Untar, dan dari tim lawyernya juga kami belum tahu apakah lawyer yang sebelumnya itu yang masih memegang perkara terkait perkara dengan Lexi dan Tante Levi, kurang lebih seperti itu. Ya kami juga masih membuka ruang menunggu itikat baik dari pihak Untar. Ya kalau memang pihak Untar mau beritikat baik terhadap klien kami, ya monggo ayo kita bicarakan dengan baik ya. Namun kami juga tetap menempuh upaya hukum yang dijamin negara ya, supaya klien kami dapat mendapatkan kepastian hukum ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari rekan yang lain. Cukup. Oke Bang, mungkin kan terkait mediasi yang kita tahu kan memang selama ini bermediasi satu sama lain, Ya. dan pada akhirnya ini bermuara di pengadilan sendiri. Apakah memang menemukan jalan buntu artinya untuk mediasi kemarin? Ya, terima kasih. Memang kami dan klien kami beberapa kali sudah komunikasi dengan pihak Untar, namun masih deadlock karena apa yang diinginkan klien kami, ya kan? Sebenarnya kami tidak menuntut lebih dan tidak menuntut yang aneh-aneh. Kami menuntut sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan klien kami kepada pihak Untar, namun dari pihak Untar belum dapat mengamininya, itu aja. Makanya kami tempuh upaya hukum ini. Dan dari permintaan Untar sendiri apa sih Bang yang menjadi keberatan pihak Untar sendiri tidak mau menanggapi mungkin? Ya kalau itu masuk ke pokok perkara ya, maksudnya nanti kami akan bahas di dalam proses persidangan itu. Bang, berarti gugat perdata gugatannya apa aja Bang? Mungkin isinya atau apa? Ya intinya meminta pihak Yayasan Untar dan Untar bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian material dan imaterial terhadap klien kami, itu aja. Total mungkin Total kerugian material ya 1 miliar lebih, kurang lebih seperti itu. Alexi, kondisi seperti apa? Kalau sekarang mungkin syaraf sama pen sih, sama itu sih yang paling, jadi kegiatan sehari-hari masih lumayan terganggu sama apa namanya, Belum bisa berjalan normal lah kegiatan sehari-harinya. Jadi masih perlu support ya, gitu ya, terapi. Untuk status kuliah mungkin gimana? Apakah untuk nonaktif sementara atau gimana mungkin? kalau sekarang dari Untar masih nonaktif sementara sih, dari jatuh kemarin 2024. Nanti akan dilanjutkan nanti setelah akan dilanjutkan kuliah lagi di Untar atau gimana, akan pindah atau nantinya atau gimana? Masih belum tahu sih. Yang penting kan sekarang masih fokusnya ke terapi segala macam kan, gitu sih. Terapi mungkin berapa kali sebulan? Kalau dari dokter disaraninnya 2 kali seminggu ya, 2 kali seminggu sih. Ya gym, fisioterapi.
Tapi selama pengamatan apakah ada itikat baik dari pihak kampus juga mungkin? Belum sih, maksudnya itikat baiknya sudah ada, cuman kesepakatannya kita belum ada gitu. Ya. Makanya kenapa kita membutuhkan penengah di sini supaya setidaknya apa yang kita harapkan dan apa yang akan mereka berikan itu kita sama-sama bisa menerima gitu. Tapi kalau itikat baiknya sudah ada, kita juga sudah beberapa kali ketemu dengan mereka, cuman ya belum ada kesepakatan. Indonesia Ya saya mungkin gimana nih melihat Perjuangan adik sendiri sampai di titik ini. Perjuangan sebenarnya bukan cuma perjuangan adik sih, perjuangan aku dan mama juga, karena kita kan beda kan bareng-bareng sekeluarga. Terus prosesnya nemenin juga saling. Mama sempat berhenti kerja, aku juga ngambil kerjaan selama berapa bulan karena mau nemenin adik, karena selain support maksudnya selain fisik dia kan mentalnya juga butuh. tapi katanya sempat bikinin lagu juga buat Iya, aku sempat bikin lagu juga buat adik. mungkin kenapa alasannya mungkin awal dan inspirasinya kenapa sih Kak? Sebenarnya karena pada saat itu yang lagi mengganggu aku adalah situasi adik kan, karena cukup berat ya. Terus aku merasa terinspirasi aja untuk menuangkan itu dalam karya. Emang kaki deketnya atau seperti apa sih Kak? Kakaknya juga sempat motongin kukunya juga ya Kak? Oh iya, deket banget sih, dari kecil emang deket banget kita sama kakak aku. Satu lagi kita berdua deket banget, cuma kakak sekarang lagi di Malang karena kerja di Malang. Tapi selama proses juga kita saling support satu sama lain. Nah, banyak sih kalau dari potongin kuku, iya, karena dia kan nggak bisa duduk ya. Dia selama berapa bulan Miring aja cuma bisa bolehnya ke kiri kiri. ya. Jadi dia selama berapa bulan tuh cuma bisa rebahan doang. Jadi harus kita makan, kita suapin, harus potongin kuku apa segala macam kita. Mungkin hal-hal yang sedang bikin sakit apa sih Mas Lexi? yang Kadang gerak Iya apa, masih kegiatan-kegiatan nyeri-nyeri. jadi sakit. mungkin kalau duduk lama, apalagi yang kalau maksudnya duduk yang keras itu nggak bisa terlalu lama sih. Terus kegiatan yang seharusnya sehari-hari misalnya ke kamar mandi. ke kamar mandi kan Perlu jadi bantuan harus berarti ya, Mas, ya? kenapa? Perlu bantuan berarti ya? Kalau bisa cuman maksudnya jadi terbatas kayak nggak bisa gimana ya? Ya nggak bisa. Nggak bisa artinya, kontrol, maksudnya ya kadang-kadang Ya. untuk ke kamar mandi yang harusnya bisa ditahan Belum jadi nggak bisa ditahan Ya. karena refleksnya belum terbentuk. Karena belum Ya. Makanya itu yang memang jadi fokus kita untuk terapi. Tante mungkin pas jatuh sendiri penanganannya untuk Lexi seperti apa sih? Mungkin pasang atau ada alat yang dipasang atau Nah, sebenarnya itu salah satu salah satu pertimbangan ya, kita keluarga untuk menempuh jalur hukum ini. Kenapa? Karena penanganan pertolongan pertamanya aja itu jatuh dari lantai 6, nggak bisa bayangin anak saya jatuh dari lantai 6 ke bawah yang tanpa alas sama sekali. Mereka tidak panggil ambulan dengan alasan katanya lama nunggunya. Akhirnya mereka panggil Grab. Jadi anak saya diangkat dari lantai, didudukin di kursi roda, lalu didorong sampai di depan gerbang karena Grabnya nunggunya di depan. Akhirnya diangkat lagi, dimasukin ke Grab. Nah, dengan kegiatan yang beresiko seperti itu, seharusnya itu kan sudah ada tim medis yang standby. Kemudian yang kedua, mereka juga sudah seharusnya paham bagaimana menangani cedera sekecil atau sebesar apapun gitu, dan mereka sudah pasti tahulah resikonya apabila dilakukan tindakan ini, resikonya apa untuk korban gitu. Nah, di sini itu yang tidak saya lihat gitu. Gitu berarti aja. kurang tanggap ya Tan? Ya antara kurang tanggap, panik atau Ya. apa, saya kurang paham juga gitu. Tapi kan seharusnya kan sudah, mereka itu organisasi sudah puluhan tahun ya, bahkan dari 76 kalau saya nggak salah, itu dari saya belum lahir itu organisasi sudah ada gitu. Tapi ternyata sertifikasi untuk pelatihnya juga belum ada setelah saya tanya gitu. Tante mungkin rasa kecewanya seperti apa sih dari pihak kampus dan yayasan sendiri? Ya, sebenarnya anak ya Pak ya, dimanapun kalau ibu udah menyambut anak itu kan udah nggak bisa diukur sama apapun gitu. Jadi bukan hanya kecewa, ya hancur gitu. Kita semua juga ngerasain gitu gimana perjuangan kita dari mulai masuk di rumah sakit
sampai sekarang pun belum selesai gitu. Jadi PR-nya kan masih ada Pak, jangka panjang, dan anak saya juga nggak bisa pulih seperti sebelumnya. Nilai berapapun uang yang ditawarkan itu tidak akan bisa mengembalikan kondisi anak saya. Tapi balik lagi dari kesepakatan nantinya, jadi kita tunggu aja nanti dari pihaknya Untar bagaimana. Oke, Bang, mungkin dari pihak Untar sendiri ada omongan apa sih terkait masalah mediasi ini sendiri? Mungkin dari pihak Untar mengutarakan apa mungkin? Ya, terima kasih. Jadi gini, yang pertama kekecewaan keluarga ya tentunya itu yang pertama karena kurangnya tanggap dari Untar, itu yang pertama. Setelah itu dalam masa pemulihan juga ya, tidak ada dari pihak Untar juga yang peduli terhadap korban ataupun keluarga, karena pihak Untar beranggapan bahwa hal itu terjadi Di luar merupakan kegiatan yang bukan kegiatan resmi dari Untar gitu. Nanti untuk kedepannya kita akan buktikan lah kegiatan itu seperti apa, karena itu masuk pokok perkara. Intinya itu yang didalilkan oleh pihak Untar. Walaupun setelah adanya peristiwa tersebut, kami melakukan somasi, kami mediasi, ada tawaran dari Untar kepada kami. Ya, ada tawaran dari Untar kepada kami untuk melakukan bahasanya bahkan mereka itu bukan ganti rugi, tapi adalah kompensasi. bahasanya Kompensasi. bantuan Oh, bantuan dari sana gitu. Nah, kami lihat di situ dengan mereka menyatakan bahwa itu adalah bantuan, itu adalah pihak Untar juga nggak mau dinyatakan bersalah gitu, lepas dari tanggung jawab, ya kan? Adalah faktanya kejadian itu ada di lingkungan kampusnya Untar gitu, dan dilakukan oleh organisasi yang di bawah naungan Untar seperti itu. Tapi lebih lanjut nanti kita akan buktikan di dalam proses persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak Untar juga telah menawarkan kepada Lexi untuk kuliah lagi di Untar. Namun memang sangat berat bagi Lexi untuk menerima itu, karena apa? Karena saat ini prosesnya aja belum selesai nih sampai sekarang. Kecuali ada tawaran dari pihak Untar, ayo kita duduk bareng-bareng, kita selesaikan seperti ini, berapa biaya yang udah dikeluarkan oleh Lexi dan keluarga dikembalikan oleh Untar atau diganti oleh Untar. Nah, itu bisa kami pikirkan gitu. Kalau sekarang belum ada apa-apa dari Untar, penawaran terhadap kami juga yang menurut kami sih sangat jauh di luar ekspektasi kami ya. Justru Untar juga menawarkan kuliah ke Lexi, menurut kami pilihan Lexi yang untuk belum mau berkuliah lagi di Untar itu udah sangat tepat gitu kan. Ya, trauma yang dirasakan artinya tidak mau melanjutkan. Pastilah ada trauma ya. Trauma luar biasa. Trauma fisik, mental pasti Ya, ada. mental viral di teman-temannya kan pasti satu Untar tahu Lexi gimana di Bukan sana gitu. fisiknya aja sih, jadi bukan Lexinya aja sih yang trauma fisik dan mental. Keluarga juga ada Keluarga ketakutan ya. juga. Gitu. Pastilah. Lagi kan sampai viral Tan belakangan kemarin tuh. Ibaratnya teman-teman pada nanyain atau gimana mungkin atau gimana. Teman-teman siapa itu? Ya teman-teman Lexi pun atau teman-teman keluarga mungkin. Oh, kalau teman keluarga, teman anak-anak sih ada. Kalau teman Lexi ada juga beberapa ya yang masih. Pastilah ada support Ya, kok dari pasti keluarga dan teman-teman yang Lexi pasti support Lexi. Bang, oke, mungkin terakhir artinya untuk bukti sendiri yang sudah dipersiapkan dan saksi-saksi sendiri untuk memperkuat dari pihak Ya, Lexi. bukti-bukti dan saksi-saksi kami cukup yakin terhadap materi gugatan yang kami ajukan, ya kan. Namun terhadap bukti dan saksi ya tentunya kami nggak bisa buka di sini. Kami akan buka nanti setelah proses persidangan lah. Atau nanti kan persidangannya terbuka untuk umum, ya kan. Nanti bisa teman-teman ikuti proses persidangannya seperti itu. Terima kasih. Ya? Oke, terima kasih Tan.